Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ketemu lagi di Bimbingan Sehat Paripurna ya. Nah, saya akan membahas tentang ini. Mengapa di usia muda itu sudah banyak yang sakit jantung, stroke, dan diabetes, gitu ya. Nah, Bapak Ibu ya, saat ini kalau Bapak Ibu lihat ya, banyak sekali orang-orang muda di bawah 30 tahun yang terkena tadi itu obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Bahkan ada yang kanker. Padahal dahulu penyakit-penyakit ini dikenal sebagai penyakit pada orang yang sudah berusia di atas 40 tahun. Ya. Saya ketika awal-awal menjadi dokter, itulah doktrinnya. Tapi sekarang ternyata enggak seperti itu. Ya. Nah, saya akan menyampaikan penyebabnya saja ya. Ini semua disebabkan karena 4 hal. Ya, 4 hal pokok. Yang pertama, yaitu semakin banyaknya radikal bebas di dunia ini. Yaitu atom O yang kehilangan elektron ya, free radikal. Dahulu radikal bebas itu hanya ada 2, yaitu sinar matahari dan oksigen. Nah, jadi sinar matahari dan oksigen itu selain menghidupi manusia, tapi juga membunuhnya pelan-pelan, ya, merusak pelan-pelan, ya, sehingga ya kita tidak abadi, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, sekarang masalahnya radikal bebas itu semakin banyak, yaitu polusi, pestisida, pupuk kimia, rokok, ya, dan sebagainya, gitu ya. Dan pengawet makanan, gitu ya. Radikal bebas ini akan merusak tubuh kita, Bapak Ibu ya. Jika yang dirusak adalah pembuluh darah, gitu ya, maka yang terjadi adalah darah tinggi, jantung koroner, stroke, dan lain-lain. Kalau yang dirusak adalah inti sel, ya bisa terjadi kanker dan lain-lain. Kalau yang dirusak adalah sel-sel di persendian, ya rusak persendiannya. Kalau yang dirusak adalah sel-sel di mata yang terjadi kebutaan karena kekeruhan itu, ya. Itu. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi rusaknya tubuh karena radikal bebas yang meningkat. Yang kedua, kita itu kurang asupan protein atau diet protein atau makanan protein kita kurang. Untuk diketahui Bapak Ibu, kebutuhan orang dewasa itu adalah 1 gram per kilogram berat badan. Sedangkan anak-anak itu 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan karena mereka dalam masa pertumbuhan. Nih, misal orang seberat 60 kilo itu butuh 60 gram protein. Sedangkan ukuran protein di makanan itu umumnya per porsi itu 7 gram. Ya. Misal sebutir telur itu 7 gram proteinnya, segelas susu itu 7 gram, sepotong paha ayam itu 7 gram. Ya. Jadi kalau sehari kita perlu 9 gelas susu, atau 9 butir telur, atau 9 potong paha ayam, atau 9 potong tempe yang masing-masing sebesar kartu remi, ya, atau campuran dari itu, pokoknya 9 porsi itulah. Nah, karena protein kita kurang, ya, saya yakin Bapak Ibu kalau makan tidak sampai segitulah, maka penyembuhan pada kerusakan-kerusakan akibat radikal bebas pun terhambat, ya. Dan ini menyebabkan aneka macam penyakit Bapak Ibu. Contoh nih, kerusakan berulang di pembuluh darah yang terlambat dipulihkan, itu menyebabkan pembuluh darah kita kaku, ya. Dan lama-lama ini menjadi dasar dari terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi, ya, karena kaku, maka aliran darah tidak bisa sampai ke pinggir, maka jantung perlu bekerja lebih kuat, dan itulah yang menyebabkan tekanan darah dengan segala komplikasinya, gitu ya. Nah, penyebab yang ketiga adalah kurangnya asupan omega 3 sebagai bahan pembuatan dinding sel, gitu ya. Akibatnya ya dinding sel kita dibuat dari lemak trans, ya, yang sifatnya tebal, gitu, kaku, sehingga gula, protein, lemak itu sulit untuk masuk dalam tubuh, dalam sel, sehingga disimpan sebagai lemak. Nah, di satu sisi orangnya selalu merasa lapar karena sel-selnya lapar, gula, protein, lemak tidak masuk. Di sisi lain, ya, akhirnya kita makan lagi, ya. Di sisi lain, gula, protein, lemak yang tidak masuk tadi disimpan oleh tubuh menjadi lemak. Nah, inilah yang akan menjadi terjadinya kegemukan dengan segala akibatnya, gitu ya. Nah, jadi yang keempat, penyebab yang keempat adalah kurangnya asupan antioksidan, ya, untuk melawan radikal bebas tadi, ya. Jadi radikal bebas tadi kan atom O yang kehilangan elektron. Nah, dia kalau berdekatan dengan sel, dia akan mengambil elektron dari sel dan selnya rusak.
Ya, kalau rusaknya di inti jadi kanker, kalau rusaknya di macam-macam tergantung mana yang rusak gitu ya. Nah, kita perlu menyediakan antioksidan untuk melindungi sel-sel kita. Antioksidan itu adalah zat yang banyak sekali mengandung elektron, Bapak Ibu ya, yaitu vitamin gitu ya. Vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E itu antioksidan gitu ya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu 4 hal yang akhirnya membuat orang bahkan masih muda pun sudah terserang stroke, jantung koroner, kanker, dan lain-lain. Nah, untuk mengatasinya ya tentu tinggal mencukupi kebutuhan tubuh seperti menghitung asupan protein ya. Nah, supaya tidak terjadi ya, kalau pada anak-anak misalnya perlu kita hitung itu. Kalau tidak terjadi stunting atau obesitas, itu kan prosesnya sama, stunting sama obesitas ya. Anda lihat video saya yang lain ya. Nah, kemudian kita perlu juga meningkatkan asupan omega 3 yang ada di ikan laut yang tidak digoreng ya, kalau digoreng hilang omega 3-nya. Juga meningkatkan antioksidan berupa suplementasi yang organik. Kita perlu mengurangi terpapar radikal bebas, mengurangi lemak trans dan lain-lain Bapak Ibu ya. Jadi penjelasan lebih detail akan tentu disampaikan di bimbingan-bimbingan selanjutnya. Nah, yang penting Anda sekarang perlu mengukur apakah memang Anda ini obesitas enggak sih, kegemukan enggak sih. Anda ukurlah BMI Anda ukur ya. Bahkan kalau di dekat Anda ada Karada Scan ya, mungkin ada, tidak tahu saya di mana ada Karada Scan, itu alat untuk mengukur salah satunya umur sel-sel kita ya, umur tubuh kita. Mungkin Anda umurnya 20 tapi umur tubuh Anda 46. Bisa terjadi ya, Anda akan menderita penyakit jantung koroner dan sebagainya tadi itu. Oke Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi di BSP kali ini. Oke. Salam sehat dari saya, Sigit Setiawadi.